Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatuhu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Isma'u kalam Allah fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidzan ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul Azim. Sidang jamaah kajian Ahad pagi yang saya muliakan, alhamdulillah pagi ini kita semua sehat walafiat. Kita juga diberikan kekuatan, diberi kemudahan untuk bisa hadir bersama di rumah Allah ini dalam rangka meningkatkan kualitas keislaman kita. Kita mengikuti kajian rutin dari berbagai narasumber. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya mau mengangkat tema reinstall Islam kafah guna meneguhkan keberislaman kita. Tema-tema ini saya kira patut kita renungkan dalam rangka isti'dad. Isti'dad itu persiapkan diri. Bagaimana kita bisa meneguhkan keislaman kita. Kalau orang Muhammadiyah yang meneguhkan kemuhammadiyahan gitu ya. Ada istilah-istilah yang sering dipakai oleh persyarikatan itu, memuhammadiyahkan orang-orang Muhammadiyah gitu ya. Saya maju dengan reinstall Islam kafah itu berarti bahwa ada seperangkat ajaran Islam dalam Al-Quran maupun Al-Hadis As-Sahih. Kalau Muhammadiyah namanya hadis makbulah. Yang harus kita jadikan sebagai pedoman, penuntun dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasa-rasanya itu sudah tertanam lama dalam diri kita. Tapi sejalan dengan berjalannya kehidupan, pemikiran manusia itu berkembang, lalu kadang-kadang ajaran-ajaran murni ini dia menjadi hilang gitu ya. Sehingga saya mengambil istilah reinstall itu. Artinya kalau kita punya komputer atau kita punya HP itu, kita mencoba untuk mengupgrade ya. Bukan berarti kita tidak punya sama sekali, sudah ada dasar-dasar di sana ya. Dan itu saya kira kita harus lakukan kalau kita ingin mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang sebenarnya. Masyarakat Islam yang tangguh. Masyarakat Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu pilihan tepat, melakukan reinstall itu. Ada yang mengatakan ya jangan reinstall lah, pakai istilah repress gitu ya. Repressment artinya penyegaran gitu ya. Saya tadi ketemu dengan Bapak instruktur yang Pak Janalis itu. Beliau teman diskusi saya, lalu dia ngomong, Ustadz mau mengkaji apa? Saya bilang saya mau bicara reinstall Islam kafah. Ya, jangan pakai istilah itulah. Katanya,
apa? Imprestasi apa ya? Impres, interpretasi. Saya bilang, ya boleh juga lah. Tapi kan kita bisa memunculkan istilah macam-macam. Dan itu saya kira kita lakukan dalam rangka kita mau menangkap Islam kafah itu sebagaimana firman Allah tadi saya sudah bacakan surat Al-Baqarah ayat 208 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu bis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, sesungguhnya syaitan itu musuh kalian yang nyata. Al-Baqarah 208. Saya kira ayat ini menegaskan kepada kita bahwa kita berislam itu tidak boleh separuh-separuh gitu ya. Tidak boleh setengah-setengah, tapi harus secara totalitas. Ya. Secara fisik saya ingin mengatakan bahwa ya mulai dari ujung rambut kita hingga ujung kaki kita itu harus betul-betul Islamis. Ya. Itu yang bermakna kafah. Kemudian pola pikir kita, pemikiran kita, sikap dan tingkah laku kita itu senantiasa harus disifati, dijiwai oleh sibghah al-Islam. Dan itu susah. Maka saya bilang barangkali perlu ada reinstall itu. Kita sudah miliki itu. Kadang kita, ya jujur saja ada yang sholat rajin, haji rajin, tapi ketika dia berpikir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keduniaan, persoalan-persoalan sosial, lalu pikirannya, perilakunya berubah gitu ya. Ya syukur-syukurlah, alhamdulillah kita yang ikut ngaji rutin itu dia bisa tercermin di dalam tata kehidupan kita sehari-hari itu ideal. Gitu. Kalau tidak, saya tidak mau berlebih-lebihan. Saya kalau tarik berbicara dari sisi Muhammadiyah, saya bilang, beruntunglah barangkali para pendahulu Muhammadiyah itu lalu memberi nama Muhammadiyah ini untuk kita itu kan menjadi orang pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menegaskan bahwa penganut Islam yang sungguh-sungguh itu adalah orang yang mau meneladani kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat-sahabat yang hidup bersama Rasulullah. Dan itu jaminannya luar biasa. Kita sekarang kan sudah sering berubah gitu ya. Melihat yang menarik-menarik lalu kita lupa pada teladan-teladan yang baik itu. Kadang ada yang ambil teladan hanya untuk kawin lebih dari satu saja, katanya sunnah Nabi gitu ya. Ada yang ambil teladan Rasul cuma baca Quran, sholat saja gitu ya. Tapi begitu masuk di ranah organisasi modern, sudah tidak mau lagi menggunakan teladan-teladan ini. Ini berbahaya juga. Ya. Kenapa kita selalu siapa yang mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat-sahabat Nabi yang kita kenal dengan al-ashabul awwalun, as-sadiqun al-awwalun, itu mesti lebih baik, Pak, ya. Daripada meneladani para tokoh-tokoh agama, ustadz atau kiai yang sekarang. Maka kembali kepada yang lama itu lebih bagus gitu ya. Saya agak tertarik Bapak Ibu. Surat At-Taubah ayat 100 itu kan menggambarkan bagus
Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Luar biasa ini. Dan mereka ini katanya jaminannya adalah surganya Allah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai itu untuk selama-lamanya. Maka bahasa mengikuti meneladani Rasulullah dan para as-sadiqun al-awwalun itu menjadi penting. Bapak Ibu yang saya muliakan, dinamika masyarakat kita lalu sekarang kita lihat penting untuk peneguhan keislaman kita ini karena kita sudah terkontaminasi dengan banyak pikiran, gitu ya. Ada apa ya? Pikiran-pikiran yang baru muncul ini misalnya ada sekularisme, ya. Sekularisme itu pemisahan antara agama dengan dunia. Ada lagi liberalisme, orang-orang yang mau berpikir bebas. Maaf, dua yang saya sebutkan ini kalau dalam literatur pemikiran Islam disebut dengan Islam al-Yasar, Islam kiri. Ya, ada liberal, ada sekuler. Ada juga sesungguhnya ini pluralisme. Pluralisme ini pikiran yang menganggap semua sama, gitu ya. Jadi kadang-kadang saking pluralismenya sampai semua agama sama, gitu ya. Nah, itu juga nyonyor, gitu ya. Nyonyornya buat kita. Barangkali kalau dalam konteks Islam Nusantara ya agak beda, gitu ya. Lalu ada yang disebut dengan Ghazwul Fikr. Ghazwul Fikr ini adalah kalau kita lihat perang pemikiran antara Barat dengan Timur, terutama Islam, yang mencoba untuk menghancurkan, melakukan pendangkalan terhadap ajaran-ajaran Islam yang benar. Itu namanya Ghazwul Fikr. Sekarang ini saya kira luar biasa munculnya. Saya diskusi dengan banyak teman, katanya mereka kira-kira kalau ada hadis Islam itu terpecah belah menjadi 72 atau 73 itu ya. Yang masuk Islam nanti cuma satu saja, gitu. Terus ayah dibilang, yang masuk Islam itu siapa? Saya bilang ya satu yang masuk Islam itu ya siapa yang mau mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Lainnya ya tidak. Bagaimana kalau orang yang mau merubah pemikiran untuk bersatu? Ya, itu kan lain, itu kan bagian daripada apa yang dibicarakan oleh Al-Quran dan ya, tapi itu urusan Allah, saya bilang gitu ya. Itu persoalan-persoalan yang saya kira menjadi dinamika masyarakat kita dan menuntut kita untuk harus membuat reinstall tadi sehingga kita bisa meneguhkan Islam kita ini dengan baik. Saya kira itu tidak ada jalan lain, Pak. Kita mengkaji, mendalami kembali kebenaran-kebenaran Islam ini sehingga kita menjadi umat Islam yang selalu bangga dengan iman dan Islam kita. Maaf, saya kira kalau ini kita belum punya itu, Pak. Apalagi kalau sudah dihadapkan isu bermacam-macam itu. Ada Islam terbelakang, ya. Islam kumuh, bodoh. Dulu Islam ekstrim. Itu setelah pengeboman WTC, Pak. Sekarang ini tidak ekstrim lagi, Islam radikal, gitu ya. Dan kedengarannya kalau kita mendengar itu, waduh, itu kan sangat tidak enak kalau disigmatisasi kepada Islam, gitu ya. Saya ingin mengatakan dalam rangka reinstall itu lalu kita harus menjadi penganut Islam yang tidak boleh termakan oleh berbagai simbol tadi. Silakan orang mau menganggap Islam ini negatif atau apapun, radikal atau apapun juga, itu hak mereka, ya.
Tapi kita tidak, karena kita paham Islam. Saya mau wanti-wanti banyak jamaah. Saya bilang, silakan itu terjadi. Yang jelas, Anda oleh Allah itu diberikan pujian. Ya. Ada dua pujian yang paling bagus yang harus kita tanamkan dalam rangka reinstall ini. Agar supaya kita memiliki kekuatan. Ya. Pertama apa? Allah memuji. Kalian itu adalah orang yang memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya tidak. Kan begitu ya, Bu? Halo. Saya tadi kan bawa ayat surat Ali Imran ayat 139 itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Maaf, ayat ini sesungguhnya kalau kita lihat asbabun nuzulnya itu memang dia turun terkait dengan perang Uhud gitu ya. Kalau kita baca perang Uhud itu kan ternyata strategi yang sudah diatur oleh Rasulullah sangat bagus gitu ya. Tapi karena tergoda oleh hawa nafsu menguasai harta, mereka turun semua meninggalkan Bukit Ramat itu. Bukit Ramat itu yang di sebelahnya makam-makam syuhada Uhud itu, kalau kita ke sana itu bisa lihat. Lalu terjadilah kekalahan besar sampai terluka para sahabat. Nabi juga sendiri terluka. Maka saat itu orang lalu mengejek, menghina Islam. Tapi Allah mengatakan dengan ayat ini turun. Ya silakan, artinya jangan kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Walaupun orang mau mencemooh Islam ini kayak apapun. Tapi yakinlah, antumul a'launa. Kalian itu adalah apa? Orang yang derajatnya ditinggikan oleh in kuntum mukminin. Kalau kalian mau beriman dengan pujian pertama. Jadi, boleh orang mengatakan Islam terbelakang, Islam itu komo, Islam radikal gitu ya. Tapi sampean tetap menurut Allah adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisinya. Dasarnya apa sih bilang Ali Imran 139. Itu pujian pertama. Pujian yang kedua, nanti bisa kita lihat misalnya surat Ali Imran ayat 110 itu. Ayatnya orang-orang Muhammadiyah. Kuntum khaira ummah ya ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna bil. Jelas itu Pak. Kalau kita dalami ayat ini Ali Imran 110, sesungguhnya Allah mengatakan kalian itu adalah umat terbaik gitu ya. Ya. Dilahirkan oleh Allah dengan punya tugas utama itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tugas ini mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Tidak diberikan Allah kepada yang lain kecuali orang muslim dan orang beriman. Betul kan itu, Pak? Kalau kita lihat ayat ini. Kita sesungguhnya hebat. Apapun silahkan ya. Kalau lebih-lebih saya ingin mengatakan dalam gazul fikir yang sering dimunculkan oleh dunia barat, itu kan bagian dari Islamofobia gitu ya. Takut terhadap kebangkitan Islam, sehingga kita diracuni dengan pikiran-pikiran pendangkalan terhadap Islam. Itu silahkan saja. Tapi jelas menurut Allah kita adalah umat terbaik. Tidak ada lagi amanah ini kepada umat yang lain kecuali umat Muslim yang beriman. Dua ayat itu saya kira memuat bagaimana Allah memuji orang beriman. Satu, dia sebagai makhluk yang derajatnya agak berbeda di sisi Allah dengan umat yang lain. Yang kedua, umat terbaik yang dilahirkan oleh Allah untuk manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya lalu membaca beberapa pandangan pemikiran ahli
intelektual muslim. Mereka mencoba berbicara tentang kehebatan dan keunggulan Islam. Dan itu saya kira perlu kita yakini, kita sadari. Kita kan sering-sering tidak mengatakan Islam unggul gitu ya. Walaupun ada kata-kata Arab itu, Islam itu adalah yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Saya baca misalnya ada pandangan-pandangan yang bagus dari Dr. Ahdian Husin gitu ya. Ada 3 keunggulan Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Maaf, saya kalau berbicara di sini, ini kan di dalam masjid ya. Ada beberapa kalau saya angkat, nanti kalau di luar ini saya bisa dikira ustadz radikal gitu ya. Tapi saya kira itu perlu tahu kita. Karena itu adalah firman-firman Allah yang mulia ini. Harus. Keunggulan pertama Islam ini menurut para ahli adalah bahwa nama Islam ini adalah nama yang ditetapkan oleh Allah sendiri dalam kitab suci dan itu berbeda dengan agama-agama yang sampean boleh cari itu ya. Kalau agama Yahudi itu disebut dengan Yudaisme. Agama Katolik disebut dengan Katolisisme. Ada apa lagi agama? Protestan? Protestanisme. Agamanya orang Cina ini apa namanya? Nah, Konghucu. Itu disebut dengan Konfusianisme. Islam tidak. Bahwa nama yang diberikan Allah kepada agama ini adalah nama yang turun langsung ditetapkan di dalam kitab suci Al-Quran. Misalnya saudara ada ayat apa? Inna dina indallahil Islam. Ali Imran 19 kalau saya tidak salah itu. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah itu adalah agama Islam. Berarti nama Islam atau proper name ini adalah langsung disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Agama lain selain ini tidak ada, Pak. Ayat yang kedua kita bisa lihat lagi misalnya surat Ali Imran ayat 85. Allah mengatakan jelas itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yabtaghi ghaira islama dina falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tuh. Saya kira kan lalu menarik gitu ya, Pak. Apa maksudnya ayat ini? Siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agamanya itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang ini nanti di akhirat termasuk orang rugi. Ya. Saya membaca misalnya tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar itu tafsir yang dicetak oleh Kementerian Agama Saudi. Ada juga tafsir Al-Muhtashar tentang ayat ini. Al-Muhtashar ini tafsir yang ditulis oleh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid. Ini orang imam Masjidil Haram. Apa komentar mereka? Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka itu merupakan yang merupakan kepasrahan kepada Allah dengan tauhid dan melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Rasulnya, Nabi yang menjadi penutup, maka agama inilah yang akan diterima. Selain daripada ini, maka itu tidak akan diterima di sisi Allah. Nah, itu maknanya. Tapi kalau kita lihat, intinya Allah menyebutkan ajaran agama yang kita anut ini adalah Islam. Tidak ada nama lain. Dulu
para orientalis. Orientalis itu orang-orang yang belajar tentang ilmu ketimuran termasuk Islam. Itu pernah mencoba untuk memberi name Islam itu dengan Muhammadanism, ya. Wah, semua ahli Islam protes itu tidak boleh, ya. Kalau nanti itu kita terima nama Muhammadanism, maka ada pemikiran bahwa Islam kita ini ternyata adalah buatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau. Dan Muhammadanisme aja kita tidak mau, apalagi sampai mau kasih nama Islam Nusantara. Kan tambah beda gitu ya. Ya maaf ya Bu. Tapi saya kira harus saya bicarakan itu. Makanya saya tadi mengatakan, dua ayat ini kalau saya bicara di luar di masyarakat, misalnya saya bilang, oh agama yang diterima Allah itu hanya agama Islam. Nyonyor saya ini Bu. Mesti dibilang, wah ini radikal. Terus kami di mana? Saya bilang, ya kalau urusan kamu ya silakan, itu urusan kamu juga. Kamu mau mengatakan agama yang diterima Tuhan cuma agama, itu hakmu, saya bilang. Tapi di dalam masjid saya menyampaikan ayat-ayat ini dan itu adalah kewajiban kita. Maaf, saya ini Manggala Nasional. Dua ayat ini dulu kalau penataran P4 dibicarakan orang rame, Pak. Bahwa tidak ada agama yang diakui Allah adalah kecuali agama Islam. Bahwa kalau kita memilih agama selain dari agama Islam, maka agama itu tertolak gitu ya. Wah ini Pancasila ini agamanya kan banyak gitu ya. Nah, ini persoalan yang tadi saya bilang, hati-hati kalau ini dibawa salah nanti dikira saya Ustadz radikal. Tapi ini firman Allah dan harus saya sampaikan. Kita kan kurang yakin itu Pak. Akhirnya yang tak karu-karuan kita Pak. Sudah ada Quran jelas, ada hadis jelas. Kita masih mau muter-muter, pakai lagi pikiran para ahli yang kadang-kadang juga dia kontroversi dan malah bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi karena itu modern, kita katakan itu lebih bagus. Ya, itulah yang saya sebut dengan liberalisme. Muncul lagi, wah, agar supaya masyarakat kita lebih baik, negara lebih bagus, lebih aman. Ya sudah, apa? Tidak usah gabungkan urusan politik dengan urusan agama. Bahwa itu yang namanya sekuler. Saya bilang lebih hebat pikiran sampean atau lebih hebat pikiran Tuhan dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saja saya bilang, ayat Quran itu jelas buat kita. Apa? Hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ya, kitab Al-Quran itu diturunkan dengan membawa berkah. Ya, fattabi'u perintah itu. Ikutilah Al-Quran. La'allakum turhamun. Kalau kau ikuti itu, pasti kau akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari. Tidak ada yang bisa membantah ayat ini, Pak. Kita saja yang pikiran kita nggak nutut gitu ya. Nah, itu satu. Keunggulan Islam apa tadi? Nama ya. Yang kedua, keunggulan Islam itu menurut Dr. Ahdian Hussein bahwa Islam ini adalah agama wahyu yang final. Islam bukan agama budaya. Oleh sebab itu Islam tidak tunduk pada persoalan budaya. Hati-hati ini Pak, ini saya kira menarik gitu ya. Agama wahyu yang final itu kita pahami bahwa setelah Islam dan Rasulullah Muhammad maka tidak ada lagi agama wahyu. Sudah final itu ya. Kalau kita belajar comparative religion, ini istilah bahasa Ambon. Comparative religion itu ilmu perbandingan agama ya. Agama itu kalau dilihat dari sumbernya kan ada dua ya. Ada agama samawi atau agama langit, ada agama bumi, budaya atau agama art. Ya. Nah, agama samawi itu adalah agama yang bersumber pada wahyu Allah. Agama art, agama yang bersumber pada budaya atau akal pikiran manusia. Mesti tidak sama Pak ya.
Yang satu mutlak, yang satu relatif. Artinya apa? Yang mutlak itu kebenarannya selalu akan muncul dan tidak pernah berubah. Itu agama wahyu. Kalau agama art, relatif ya. Karena pikiran manusia itu juga relatif. Dia mengikuti perkembangan dinamika masyarakat. Tapi jangan saudara berpikir, kalau Islam itu agama wahyu, lalu dia tidak bisa menyerap pikiran atau peradaban masyarakat. Banyak konsep peradaban yang itu lahir daripada ajaran Islam. Makanya tadi saya bilang, Islam bukan agama budaya, tapi dia adalah agama langit. Itu perlu. Islam tidak boleh tunduk di bawah budaya, tapi budaya itu harus disinari oleh Islam. Ini yang betul orang belajar Islam. Kadang-kadang kita takut disebut orang agak terbelakang lalu meninggalkan itu kan Al-Quran, Al-Hadis, tapi kita ambil pikiran manusia. Saya kira ya itu berbahaya juga. Coba. Kita harus bersyukur bahwa apa yang kita yakini kebenarannya dengan Islam sebagai agama wahyu yang final ini, semua ajarannya sejak beratus abad yang lalu diturunkan kepada Muhammad sampai sekarang tidak pernah berubah. Ya. Konsep teologi kita yang namanya syahadat itu sampai kapanpun tidak akan berubah. Bahwa kita syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu tetap itu tidak pernah berubah. Walaupun dunia ini berubah, ada peradaban, kemajuan ilmu kayak apapun juga tetap tidak akan. Salat ya tidak pernah berubah. Yang duhur tetap 4 rakaat, yang subuh tetap 2 rakaat. Jangan-jangan terus ada ilmu-ilmu kesehatan baru. Wah gimana kalau kita balik saja subuh kasih 4 rakaat, itu kan masih segar kita. Kalau kita sibuk siang-siang hari 2 rakaat saja, ini tidak bisa. Ini hebatnya agama wahyu. Maaf, agama wahyu itu kan kalau kita lihat ada 3 kan itu. Ada Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, ya. Terakhir Islam. Tapi saya bilang satu-satunya agama wahyu yang tetap dia murni itu ya hanya Islam saja. Lainnya juga sudah berubah. Gitu ya. Maka bersyukur sampean. Ya. Mahasiswa saya itu kalau katanya Bapak tadi perbandingan agama itu agama wahyu itu 3. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Kenapa kok sekarang sampean mengatakan Islam saja yang agama wahyu murni? Saya bilang iya betul. Yang lain semi wahyu saya bilang. Artinya semi wahyu itu apa? Sumbernya tetap agama wahyu, tapi ada perubahan di dalam doktrin atau ajaran-ajaran agama ini sehingga dia tidak bisa menempati posisi agama wahyu murni. Kan begitu Pak? Oh masih ngotot? Saya bilang, lihat saja konsep Tuhan saja kita sudah berbeda gitu ya. Kan itu tuh. Semua agama samawi itu konsep Tuhannya satu, tauhidullah, mengesahkan. Kenapa lalu terjadi ada pengakuan terhadap makhluk sebagai Tuhan? Itu berarti kan dia menghilangkan ciri agama Sudah Bapak Ibu? 5-10 menit lagi ya. Coba kita lihat statement Allah itu dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama. Ayat ini saudara terima atau tidak, Tuhan mengatakan Islam yang saya turunkan melalui agama wahyu kepada Muhammad itu adalah ajaran yang sudah lengkap. Pikiran manusia saja yang tidak lengkap menangkap Islam. Akhirnya sering balelo. Kan begitu ya Pak? Balelonya, ya paling dia jadi sekuler tadi itu. Katanya,
Biar negara masyarakat ini bisa maju ya jangan terlalu berpegang pada agama lah gitu ya. Itu susah gitu ya. Tuhan saja sudah bilang kok. Ini sudah sempurna. Tinggal kau mau menggunakan atau tidak. Saya di mana-mana sering mengingatkan itu al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu hanya datang dari Tuhan. Pada takunanna minal mumtarin, jangan sekali-kali kau ragu terhadap kebenaran. Kalau Tuhan mengatakan itu sudah sempurna, cari mesti ada. Kalau tidak ada, berarti kita masih belum lengkap untuk mencari. Minimal saya bilang, ada nilai-nilai moral yang bersifat universal yang bisa kita tarik dalam segala aspek kehidupan. Tuh. Nanti kalau sampai mendangkalkan ini, memperkecil ajaran Islam itu lalu jadi berbahaya. Baik, keunggulan terakhir menurut para ilmuwan, Islam ini adalah punya model teladan yang sangat abadi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu teladan kita yang saya kira tidak pernah luntur gitu ya. Nabinya sudah tidak ada ratusan tahun lalu, berabad-abad lalu, tapi semua perkataan, semua perilaku beliau tetap menjadi panutan yang tak henti-hentinya, menjadi idola yang sangat utama di dalam Islam. Yakin itu, Pak? Saya istilahkan dengan bahasa lain, Muhammad itu adalah role model, ya, bahasa agak sombong. Role model itu adalah percontohan yang sangat bagus dan tidak akan hilang gitu. Role model. Ya, tinggal sekarang kita mau menumbuhkan keyakinan, kesadaran kita, pemahaman kita tentang hadirnya Rasulullah ini. Apakah dia hanya sebagai tokoh dalam syariat Islam, sebagai nabi dan rasul, atau lebih dari itu? Bapak Ibu, berbagai kajian yang lebih kuat mengatakan nabi itu tidak hanya seorang, Muhammad itu tidak hanya seorang nabi, tapi dia juga adalah seorang kepala negara. Ya, dia seorang ayah yang baik, dia seorang suami yang baik. Ya, dan itu sangat luar biasa, menakjubkan. Allah sampai menggambarkan itu. Innaka la'ala khuluqin azim, surat Qalam ayat 4 itu. Sesungguhnya di dalam diri Muhammad itu ada apa? Ya, benar-benar berbudi pekerti yang agung, cocok untuk ditiru. Mau ditiru sebagai seorang suami sangat cocok, sebagai ayah sangat cocok, sebagai tokoh masyarakat juga sangat cocok, sebagai kepala negara juga sangat cocok. Tinggal kita mau atau tidak. Allah yang menciptakan manusia sudah menggambarkan tentang pribadi yang agung ini. Innaka la'ala khuluqin. Maka kalau begitu jangan hanya dipahami, wah Nabi Muhammad itu kan hanya nabi saja gitu ya. Nah, maaf, ini nanti kalau dikajikan masuk tentang konsep khilafah semua itu ya Pak. Khilafah yang salah tafsirkan oleh orang Indonesia itu, Pak. Begitu dimunculkan istilah khilafah, oh ini mau negara Islam gitu ya. Padahal tidak juga gitu ya. Maaf. Hadirnya Nabi sebagai tokoh masyarakat, pemimpin masyarakat dan pemimpin pemerintahan dalam negara saat itu di Madinah, itu kan lalu melahirkan konsep civil society itu ya. Masyarakat madani, istilah kita sekarang itu. Yang terkenal dengan deklarasi Madinah itu. Bagaimana Nabi hidup dengan orang-orang yang di luar Islam. Dia membuat berbagai perjanjian dalam kehidupan bersama. Kalau sekarang saya bilang itulah negara gitu ya. Dan itu ternyata ya harmonis banget itu. Dicontoh juga sebagai civil society untuk dunia itu Pak. Nah kita orang Islam sendiri yang sering tidak mau gitu ya. Nah kan saya bilang,
Nah, karena kita tidak mau mengikuti itu, maka saya kira kita sering juga akhirnya tenggelam dalam kehancuran dan kesalahan. Tidak percaya. Surat Al-Ahzab ayat 21 itu aja jelas itu ya. Laqad kana lakum apa? Fi Rasulillahi uswatun hasan. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu Muhammad itu ya sudah suri teladan kita. Enggak ada lagi yang lebih hebat daripada itu. Kita ini kadang-kadang senang sama pemimpin saja, lalu semua kita katakan sudah tidak ada yang lebih hebat daripada itu sudah. Sampai kita juga melupakan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bagaimana Rasul mengatur negara gitu ya. Cara mengambil keputusan. Musyawarahkan itu mah. Itu kan sesungguhnya contoh juga. Orang Pancasila katanya, yuk kita juga musyawarah untuk pakai. Tapi kalau untuk kekuasaannya boleh juga orang otoriter muncul melawan otoriter. Ini berbahaya dengan negara. Ada contoh sederhana yang sering saya bawa itu. Coba lihat bagaimana Nabi berbicara soal keadilan di dalam negara kan, keadilan hukum. Kenapa Nabi lalu muncul dengan bahasa-bahasa? Loh, umat-umat sebelum kalian itu kan sudah rusak binasa. Karena apa? Tidak adil kan? Kalau ada yang membuat kesalahan mencuri misalnya, itu orang kuat, maka perkaranya tidak pernah selesai. Tapi coba kalian mencuri itu orang gak punya apa-apa. Ya, ba'akamu alaihil hadis itu kan bunyinya begitu. Mereka segera berdiri lalu menetapkan hukum atas orang ini. Maka itu tanda-tanda kehancuran katanya Nabi itu. Kita harus tiru ini Indonesia. Kenapa sampai Rasul bersumpah itu? Wallahi. Lau anna Fatimata sarakat. Andainya putri saya Fatimah yang sangat saya cintai itu mencuri. Ya sarakat. Laqata'tu yadaha. Sungguh aku akan mengeksekusinya. Itu Nabi menunjukkan kan tidak ada diskriminasi, semua orang sama. Hatta anak Nabi pun ya kalau salah tetap salah. Anak presiden salah ya tetap salah. Kalau kita sekarang kan tidak begitu ya. Ya kalau ya hadis tadi memang betul itu, kalau punya kekuatan ya tidak selesai-selesai, bahkan PTS gitu ya. Tapi coba orang kaya sampean, tidak usah banyak-banyak, nyuri 200.000 aja masuk penjara sampean. Nah itu sudah diramal. Itu contoh saja sih. Pada banyak hal saya kira kita harus mengikuti itu. Nah sekarang persoalan kita ya bagaimana cara kita meneladani Nabi, ini yang harus kita lihat. Saya ada 4 cara barangkali Pak ya. Banyak membaca salawat Nabi. Maaf, kita ini kan sering terperosok dalam paham salah. Kalau yang baca salawat itu orang NU gitu ya. Yang nggak baca salawat Muhammadiyah. Ini nggak tahu orang Muhammadiyah juga tiap hari baca salawat. Cuma kan caranya berbeda gitu ya. Tidak lalu demonstratif gitu ya. Wong kita sama-sama yakin ya, hadis-hadis kan cuma cukup banyak. Saya bilang misalnya saudara lihat ada hadis dari Imam Tirmidzi, inna awalan nasi biyaumil qiyamah aksarohum lisolatin ya. Orang yang dekat denganku kata Nabi kelak di hari kiamat itu adalah orang yang banyak membaca salawat. Kita salawatnya itu macam-macam. Halo, saya sampai sekarang kalau ditanya salawat, saya bilang satu, salawat yang sesuai tuntunan Nabi dalam hadis itu ya jelas, yang kita baca di dalam doa tasyahud akhir itu kan salawat yang paling hebat itu Pak. Tapi juga ada salawat nariyah di Indonesia saja ya. Ya, paling tidak ya Allahumma shalli ala wa ala ali. Persoalan Sayyidina saja kita ramai sendiri. Ya, Muhammadiyah kan tidak pakai Sayyidina. Sayyidina itu kalau ucapan sholat tidak boleh gitu ya.
Paham ini maksudnya ya? Kalau sholat kan harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah bacaan. Hanya kata Sayyidina saja jadi ramai. Jadi kalau ada orang Sayyidina, oh itu bukan Muhammadiyah itu. Gitu. Sudah saya bilang, gak usah ramai soal itu. Yang penting baca salawat, mendoakan nah. Yang panjangnya tadi Allah sampai apa? Allah kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya itu dalam tasyahud awal. Itu yang paling hebat gitu ya. Satu. Lalu cara meneladani Nabi yang kedua saya bilangnya menjalankan sunnah-sunnah Nabi dengan ya dalam kehidupan kita. Kalau orang yang agak rasional lalu mulai berpikir lagi ya ada sunnah tasyri, ada sunnah gairut tasyri. Ya dipahami ya ini. Sunnah-sunnah yang terkait dengan syariat, ada yang tidak terkait dengan syariat. Misalnya cara model pakaian, ya, model rambut, itu kan persoalan-persoalan manusia gitu ya. Tapi urusan bahwa pakaian harus tutup aurat, itu ya jelas gitu ya, itu kan aturan syar'i gitu ya. Nah perkara dia harus pakai jubah atau pakai jas, itu yang berbeda gitu ya. Kan begitu. Jangan terus salah arah juga gitu ya. Lalu imam pakai jas kayak saya begini, wah ini tidak begitu abdul ini. Harus pakai gamis gitu ya. Ya saya bilang, Yesus gamis itu kan budayanya orang sono gitu ya. Di sini pakai sarungnya bagus lah gitu. Ya. Itu persoalan apa? Harus terbedakan itu antara gairut tasyri dan tasyri. Tapi yang jelas saya kira kita harus mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada lagi cara meneladani Nabi ini, cara yang ketiga itu ta'alluq atau kita selalu terkait dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ya saya bilang ada apa? Sifat Nabi yang perlu kita bawa terus. Pertama ada siddiq, kemudian ada amanah, ada patonah, ada tabligh. Siddiq itu ya jujur, berkata benar. Saya kira kita perlukan itu. Kemudian amanah, bisa dipercaya. Ada patonah, cerdas, pandai. Lalu tabligh, punya kemampuan untuk menyampaikan. Kita meniru Nabi dalam 4 hal ini aja sudah luar biasa gitu ya. Tidak usah banyak-banyak lah. Syukur kalau lebih banyak. 4 sifat ini yang saya kira bisa menjadi pegangan siapapun juga itu. Nah, itu yang ketiga. Dan yang satu lagi barangkali membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Itu teladan-teladan yang baik. Kita sekarang itu baca Quran agak kurang dengan baca WA gitu ya. Ya subhanallah, saya kira itu kemajuan ya. Ya enggak apa-apa. Saya perhatikan orang-orang WA itu sampai juga istri nggak perhatikan suami, anak nggak perhatikan orang tua juga nggak perhatikan anak. Sama-sama duduk itu loh. Asik dengan WA kita masih. Ya enggak apa-apa. Cuma kalau ada waktu 1-2 jam atau beberapa puluh menit ya bacalah ayat-ayat Al-Quran itu sekali. Katanya siapa yang baca Al-Quran nanti akan menjadi syafaat bagi dia di mana? Di kubur, di akhirat. Di samping kita harus mendapatkan pedoman-pedoman yang lebih baik. Apalagi kalau sudah dengan menangkap maknanya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Baik-baik kamu itu adalah orang yang apa? Ya, mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran itu kepada saudaranya yang lain. Itu
itu tanggung jawab yang baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada ceramah saya yang singkat. Waktu saya sudah cukup lama, tapi masih ada lama lagi untuk mau berdialog. Ini kan sampai jam 8 kurang sedikit ya Pak. Itu masih ada 20 menit Pak. Baik, saya kira itu kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita boleh membuka sesi tanya jawab. Begitu ya Pak Usman? Kalau nanti nggak ada ya alhamdulillah langsung kita out. Mari Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak? Nanti yang lain lapar, saya akhirnya tidak diundang lagi minggu bulan depan. Mari. Mereka masing-masing punya asosiasi sendiri dalam diskusi tersebut terjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai. Pada diskusi yang lain bagi kita Islam, apabila kalian bertemu dengan kelompok yang sifatnya berdiskusi tapi tidak mujarabah lebih besar daripada yang tidak. Lalu bagaimana mensikapi itu kita saja sampai mari kita berdebat. Ini debat yang beda agama atau beda agama? Maksudnya kalau memang tidak sesuai, tidak mau menerima kebenaran kita, sudah kita tinggalkan, begitu ya maksudnya Bang? Ya jangan Pak, itu secara strategis kalah kita. Itulah yang barangkali diambil oleh tokoh-tokoh kita. Tapi secara keyakinan saya kira tetap sampai kapanpun juga kita tidak mengakui itu Pak. Ya, iya kan lebih baik, sampai ngotot juga sama mereka juga tidak ada manfaat. Yang namanya keyakinan ya begitu. Dia sudah yakin ya, sampean yakin misalnya Tuhan itu Esa, lalu dia munculkan 3 in 1, kok 3 in 1? Trinitas. Ya itu tetap sampai kapanpun ya sampean, dia kan tidak akan mau. Ya, dia yakin itu. Padahal saya kira ya konsepnya sih konsep agak misterius gitu ya, karena Anda misalnya saja kalau saya ambil Protestan itu ya dengan konsep agama 3 dalam 1, Anda menyebut salah satu itu ya Tuhan gitu. Tapi mereka tetap mengatakannya Tuhannya juga sama dengan Islam, tapi yang tidak sama gitu ya. Nah, itu yang saya bilang, ada pikiran-pikiran pluralisme itu yang nanti kita khawatirkan jangan sampai lalu dia mau menerima juga kebenaran agama lain dengan konsep ketuhanan yang lain gitu ya. Akhirnya keluar kesimpulan semua agama sama. Sebenarnya tidak ada agama sama itu ya. Tidak usah bicara soal ibadah. Untuk Tuhan saja kita sudah berbeda gitu ya. Dan itu prinsip yang paling fundamental di dalam Islam. Karena kalau sampai meletakkan ini salah, maka semua yang ada di atas itu salah. Nih makanya dijaga betul itu. Ya, artinya kita juga tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima pandangan kita. Ya, jangankan kita, Tuhan saja tidak. Karena kenapa ada firman la ikraha fid din? Tidak ada paksaan di dalam agama. Artinya kalau saya yakin ini kebenaran konsep ketuhanan saya, ya sudah saya yakin. Dia yang mau yakin dengan itu, ya silakan. Nah, karena itu kan ada ayat lain juga. Waman syaa falyu'min waman syaa yakfur. Siapa yang mau beriman kepada Allah, silakan dia beriman. Waman syaa yakfur. Siapa juga yang mau kufur kepada Allah, silakan dia kufur kepada Allah. Tidak ada paksa. Saya kira itu. Jadi artinya sikap tidak meninggalkan itu nanti dikira lalu kita kalah secara konseptual, lalu itu secara strategis tidak menguntungkan.
Ya ikuti saja. Nah, saya kira begitu ya, Pak. Ya, ada lagi? Monggo, Bu. Budaya lokal. Nah, yang merinding sekali kalau banyak orang Muhammadiyah nanti menjadi Muhammadiyah. Ini ada seorang pada seorang Alawiyah negeri yang mengatakan kan kita juga mau merinding melihat seperti ini. Menunjukkan bahwa ini betul-betul ada apa ya, pemetaan ataupun diskriminasi pada kelompok masyarakat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya pernikahan beda agama yang pernah terjadi di saatnya Pak Jokowi. Seorang tokoh itu ada bilang mati-matian hak asasi manusia. Itu antara padahal mereka tokoh Islam yang kadang-kadang bukan orang liberal, bukan orang yang tidak ngerti agama, itu antara karena ada yang seperti itu. Ini, sehingga kita memang perlu prihatin untuk bagaimana umat Islam itu betul-betul melaksanakan agama Islam secara tampak itu tidak tidak. Terima kasih. luar biasa. Ini pertanyaannya agak berat ini. Makanya kita harus kembali kenapa nama Islam ini sudah jelas diberi Tuhan dalam Al-Quran. Kok kita mau rubah-rubah ada Islam Nusantara segala macam. Ya silakan kalau itu memang tidak merubah prinsip-prinsip Islam. Kalau cuma soal nama kan ada toleransi gitu ya. Tapi jangan-jangan lalu nama itu akan membawa pengaruh pada perubahan pemahaman terhadap ajaran Islam gitu ya. Itu yang tidak. Kenapa lalu tadi saya bilang Islam dia tidak tunduk di bawah persoalan budaya. Budaya harus turun duduk di bawah persoalan Islam gitu ya. Nanti kalau kita bicara begitu akhirnya barang yang tidak dihalalkan oleh syar'i juga, tapi karena itu masuk dalam Islam Nusantara, lalu kita katakan itu boleh, tidak bisa ya. Pikiran manusia dengan wahyu itu berbeda ya. Ya pembenaran. Nanti hal-hal yang bisa berbau syirik tapi karena itu budaya lokal dan itu tumbuh dalam masyarakat Islam kita katakan, oh boleh saja kalau itu diterima di dalam ya jangan dulu lah. Kita punya aturan syariat jelas gitu ya. Jadi itu. Kalau perkara ada orang mau sekolah di mana? Jogja. Lalu diwanti-wanti orang tuanya nggak mau karena takut di sana terpengaruh Muhammadiyah gitu ya. Itu ya, saya kira ketakutan orang yang tidak beralasan itu, Pak. Jangan-jangan itu malah dipengaruhi oleh orang lain. Ya betul. Saya dulu punya teman-teman banyak di IAIN ini. Pokoknya ada daerah-daerah tertentu kamu boleh kuliah di IAIN tapi satu. Ya, agamamu tetap NU gitu. Itu berarti ya, yang lain-lain kan enggak. Ya, mungkin mereka belum paham betul tentang Muhammadiyah saja saya kira. Ya. Kalau dia paham betul tentang Muhammadiyah, saya kira dia enggak sampai melarang anaknya begitu gitu ya. Saya kira itu ya, Ibu. Jadi silakan saja. Satu hal kenapa lalu tadi saya mengatakan kita ini kan agama wahyu yang sudah final dan ajarannya sudah lengkap, tidak usah dirubah-rubah itu, ya. Walaupun datang istilah apapun tentang Islam, kembalikan semua pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita boleh menggunakan nilai lokal, dia bisa muncul dalam istinbat hukum kita sepanjang ya apa yang kita kaji, kita dalami untuk menetapkan hukumnya itu dia tidak bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan kalau bertentangan tetap tidak akan bisa.
Mau kasih nama Islam Nusantara kayak apapun juga. Bertentangan tidak bisa sah menurut Islam. Saya kira itu ya. Begitu Bu. Ada lagi Pak? Alhamdulillah. Oh, mari silakan. Ini saya pernah mendengar orang Islam boleh menikah dengan orang ahli kitab. Ya maaf, tadi itu belum terjawab ya. Nanti sekalian aja Bu ya. Monggo Pak. Dalam kehidupan itu berarti maaf Sekarang itu jangan-jangan membelani Islam Nusantara lalu boleh kawin beda agama. Itu sudah terjadi kalau melihat pertanyaan dari ibu kita tadi itu. Ya, ahlul kitab itu berbeda dengan yang tidak ahlul kitab, gitu ya. Ahlul kitab berbeda dengan musyrik, ya. Kalau musyrik dari nas-nas ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah itu, atau juga Al-Mumtahanah surat atau la tantahi walat tungkihul musyrikin, dan musyrikat itu tidak boleh, gitu ya. Kalau ahlul kitab itu boleh. Bahkan kalau sampean baca kitab fikih sunnah Said Sabiq itu, ahli kitab itu yang dibolehkan yang laki-laki saja, bukan perempuan, ya. Nanti harapannya kalau misalnya suami yang Islam tadi dia bisa menerapkan ajaran Islam dengan baik, maka dia akan menarik perempuan tadi untuk masuk ke dalam Islam, ya. Laki-laki yang perempuan yang ahlul kitab, laki-lakinya muslim, itu masih boleh. Tapi kalau perempuan muslim, laki-laki ahlul kitab, tidak boleh Pak. Ahlul kitab itu ada Nasrani, ada Yahudi, ada Islam, itu termasuk gitu. Tapi persoalan lalu muncul sekarang, apakah ahlul kitab itu sampai sekarang masih murni dia memegang apa kitab-kitab yang